Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para alim, para ulama, para tokoh agama, wabil khusus kepada Bapak Imam yang saya muliakan, kepada tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, spesial kepada Bapak Kadus yang kami takdimu, kami muliakan, adik-adik, para generasi muda yang kami muliakan, ibu-ibu yang kami hormati. Sehat ibu? Aku diwatuk tapi orang kayak wisang. Masya Allah. Ibu maka sudah pinter bu, bu. Kalau jam songo bu. Dari minggu bulan jam songo terus Jumatan di BPJ, terus mau memiliki kebablasan sampai PT LAJ. Masya Allah. Ini jatahnya memang kelanjutan ketemunya kan sore gitu. Ini pun berjanji gitu. Kalau ibu jalan-jalan ringan. Laku itu tadi ini betul permaisuri saya bawa, terus bojone keluar ngomong, "Lah kok aku arep boring di kok ora tekan." Masya Allah, alhamdulillah kelanjutan saya panggil dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Badan sehat, alhamdulillah. Ngaji bisa berangkat, alhamdulillah. Jumpa sahabat, alhamdulillah. Ditambahi nikmat, alhamdulillah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak yang saya muliakan, pertama-tama harus saya ucapkan, harus saya sampaikan bahwa saya itu sangat kagum terhadap ibu-ibu Bedeng Makmurin. Setiap pengajian itu lebih banyak ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Betul apa betul? Ini bapak-bapak itu pada pray. Jadi pulau pun tiga mriki niku ibu luar biasa semangat. Terus lebih kata daripada bapak-bapaknya. Alhamdulillah. Memang bapak-bapak, ibu-ibu ini punya keutamaan tersendiri daripada bapak-bapaknya. Pertama ibu, dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya An-Nisa, artinya ibu-ibu. Gak ada surat Al-Rijal, bapak-bapak gak ada. Jadi ibu itu selalu menang, Pak. Rasulullah SAW menyampaikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Alhamdulillah. Gak ada surga di bawah telapak kaki bapak-bapak, Pak. Gak ada. Ini luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, Bu, kita sering
dengar kata ibu lebih banyak. Contoh, kalau jenengan gada jari-jari tangan itu gitu, gada jari-jari kaki, itu ada salah satu namanya ibu jari, nggak ada bapak jari. Iya, Indonesia itu punya banyak kuotanya banyak banget Pak Imam, Pak Kadus. Tapi ada satu kota sebagai induknya namanya ibu kota. Ada lagi pahlawan Indonesia. Pahlawan Indonesia itu kata apa kata? Banyak banget ibu. Tapi yang paling terkenal adalah ibu kita Kartini. Jadi ibu itu nggak akan bisa kalahkan bapak-bapak. Apalagi bapak-bapaknya modelnya sekarang tuh suami-suami takut istri ya. Jangan-jangan itu yang nggak berangkat ngaji memang disuruh ibu, Pak. Yang ngaji tak wakil saya aja bapak di rumah itu gitu. Sampai ada cerita itu Bu, di akhirat itu ada malaikat bilang, siapa ibu-ibu, bapak-bapak yang takut istri kumpulnya di sini. Artinya bapak-bapak kumpul semua di sebelah itu Bu. Hanya ada satu bapak-bapak Pak Kadus yang tidak mau kumpul di sana. Malaikat bilang ini hebat sekali nih satu laki-laki ini nggak takut sama istri. Malaikatnya tanya, baik bapak, kenapa kamu nggak kumpul sana? Apakah kamu tidak takut istri? Saya takut istri Pak Malaikat. Nah terus kenapa kamu tegak di sini sendirian? Istri saya nyuruh saya tegak di sini gitu. Jadi sama-sama takut istri. Ibu ini luar biasa. Bahkan ibu, Bu, dulu itu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah terus bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang layak, yang pantas, yang berhak saya berteni, saya berbakti kepadanya, itu siapa? Siapa orang yang paling harus saya pertama-tama berteni? Rasulullah mengatakan, ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah, kemudian siapa lagi yang harus saya berteni ya Rasulullah? Rasulullah ngendika, ummuka, ibumu. Berapa Bu? Sudah dua kan? Kemudian sumaman ya Rasulullah, siapa lagi ya Allah yang saya berteni? Ternyata Rasulullah mengatakan ummuka, ibumu. Tiga kali. Kemudian Rasulullah, anak laki-laki ini bilang, ya Rasulullah, siapa lagi? Sumaman, siapa lagi yang harus saya berbakti kepadanya? Dia bilang, abuka, ayahmu. Jadi ibu baru ayah. Ini luar biasanya ibu itu Pak. Makanya dalam qasidah itu Nasidah disebutkan, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi saya tanya ibu, yang harus diberten itu ibu, terus yang lagi Bu? Ibu, terus ibu. Ibunya berapa? Bapaknya berapa Bu? 1. Kalau dalam rumah tangga, kalau ibunya 3, bapaknya 1, itu namanya apa Bu? Halo? 3 ibu, bapak 1. Ibu-ibu setuju poligami Bu? Bapak-bapak setuju? Tadi kan iya, ibu, 3 ibunya Bu, bapaknya 1 Bu. Dia itu ada Ari Wibowo itu nyanyi, madu di tangan kananmu gitu, racun di tangan kirimu, aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Bu, jenengan kepengin di madu atau kepengin di racun? Kan
mau kan ibu-ibu. Jadi bapak-bapak kalau memang mau dimandu diracun saja. Tapi ibu bapak yang saya muliakan, sesungguhnya poligami itu nggak perlu dibesar-besarkan, betul. Poligami itu nggak usah dibahas panjang-panjang, yang penting dilakoni mawon yuk. Ini tuh langsung membeli. Sedikit contoh ya Bu. Halo yang di belakang. Hari ini Bu, saya membawa istri. Itu istri saya di sana Bu. Nanti kenalan ya. Ini contoh istri saya. Istri saya itu bilang gini, Mbak, kalau Abah mau poligami silahkan. Itu ada orangnya. Nah kan keren kan? Tinggal siapa yang mendaftar di sini. Istri saya bilang, Mbak, kalau mau poligami silahkan. Cuman syaratnya ada 3, kata istri saya. Dia bilang, apa itu syaratnya, Dek? Yang pertama, Abah harus adil secara ekonomi. Kalau istri muda dikasih 50.000, saya kasih 50.000. Kalau saya dikasih 100, istri muda 100. Bisa gak kira-kira Abah adil kayak gitu? Saya bilang, bisa, siap. Terus yang kedua apa? Kata istri saya, Abah harus tetap sayang ke orang tua saya, ke bapak ibu saya, biar dia gak nangis gitu kan. Syukur-syukur lebih baik daripada sekarang sebelum poligami. Silakan poligami, tapi harus tetap baik kepada orang tua saya, kepada ibu saya, bapak saya. Terus saya bilang, apalagi? Ya itu dulu, siap nggak jadi baik sama orang tua saya? Oh iya, saya siap. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga kata istri saya, Bu, langkai dulu mayat saya. Gitu. Ini Pak Imam Bata yang akhirnya belum jadi. Syarat yang ketiga itu ya susah ya Bu. Tapi intinya Bapak Ibu, mengawali pengajian ini saya sungguh kagum kepada ibu-ibu. Saya dongakkan itu apa ya? Saya itu kan kepingin menyenangkan Pak Kadus pakai bahasa Indonesia, cuma tetap tidak bisa. Jadi mohon dimaafkan Pak Kadus. Saya dongakkan panjenengan semuanya jadi ibu-ibu yang baik, husnul khotimah, masuk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini ibu ini memang madrasatul ula. Madrasah pertama itu ibu-ibu. Jadi kalau anak itu lulutnya dengan ibu-ibu, ini kan dengan ibu-ibu ya, tidak dengan bapak-bapaknya. Ketika ibu-ibunya senang ngaji, nanti bisa nularkan ke anak-anaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, saya akan membacakan satu hadis saja karena sudah sore, yang mudah-mudahan bisa kita ingat-ingat ya Bu. Hadisnya adalah al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu Bu merindukan 4 orang. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Ini luar biasa Ibu. Biasanya orang itu seneng masuk surga. Ini surga justru yang seneng itu. Ana wong kan kepengin mlebu, kenapa nggih? Ana sing kepengin dileboni, ini kan cocok banget itu. Soalnya ana wong sing kepengin ketemu, ada yang tidak kepengin ditemui. Ada nggak Bu? Misalnya ada tamu ini kepingin banget ketemu sama tuan rumahnya nggak kepingin, soalnya dia tukang kredit ya kan. Jadi ketika kepergok itu tukang kreditnya bilang assalamualaikum, tuan rumahnya wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kepingin masuk, ada yang tidak kepingin dimasuki. Lah surga itu malah rindu kepada 4 golongan ini Pak. Apa saja Pak Amin? Siapa saja orang yang dirindukan surga? Yang dirindukan surga yang pertama Ibu, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran, yang hobi kepada Al-Quran, yang senang sergap, yang tiada hari tanpa membaca Al-Quran, itu akan dirindukan surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Makanya ibu-ibu, bapak-bapak di Bedeng Makmur, apalagi besok pas Ramadan, perbanyak membaca Al-Quran ya. Sak kuate, sak sagete ini yang penting satu hari itu ada baca. Walaupun 2 ayat, walaupun 5 ayat, walaupun 10 ayat, mengko jenengan termasuk sing dirindukan surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umpama surga kok bisa nyanyi, Bu. Itu surga saking rindunya itu akan mengatakan, sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau senang mengaji, baca wahyu ilahi, datanglah kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini sengaja buatan keluar terus menek terus kita ngibing mendengarkan zikir kabeh. Ibu bapak yang saya muliakan, artinya surga itu rindu kepada orang-orang yang baca Al-Quran. Alhamdulillah. Ibu nun sewu nek jenengan nyegur banyu, kalau jenengan menyemplungkan diri ke air, itu kira-kira apa yang terjadi, Bu? Basah, betul nggak? Kok mekap-mekap? Kan nyemplungnya sithik wae. Nek itu jalan pulang. Nah, ibu-ibu ini maraki kesulitan maring Pak Imam. Jadi kalau ibu-ibu nyemplung ke banyu, itu efeknya dampaknya akan basah. Kita panggil. Karena air itu sifatnya memang membasahi kepada siapapun, kepada apapun yang menyentuhnya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu dekat kepada kipas angin, itu akan dingin. Betul, betul? Kalau bapak-bapak ibu-ibu dekat kepada api, itu akan panas. Karena api memang sifatnya panas. Nah, ketika bapak ibu kok dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, maka ibu akan menjadi manusia mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu mulia, Pak. Zatnya itu mulia. Wal Qur'anil Majid. Itu Allah berfirman, wal Qur'anil Majid. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang mulia. Al-Quran itu mulia, Ibu. Makanya siapapun orangnya, dimanapun alamatnya, kalau dia kok akrab dengan Al-Quran, pasti akan mulia. Ibu, malaikat itu semuanya kan mulia, ya. Malaikat itu mulia semuanya. Tapi yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa kok malaikat Jibril, bapak-bapak? Karena malaikat Jibril ini membawa wahyu Al-Quran. Ada hubungannya dengan Al-Quran. Nabi-nabi, para rasul itu mulia semuanya. Kita tidak membeda-bedakan antara Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub. Semuanya mulia. Tapi yang mulia-mulia itu, ibu bapak, Nabi yang paling mulia adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok paling mulia? Karena Rasulullah dekat dengan Al-Quran. Beliau menerima wahyu Al-Quran. Bulan Ramadan yang akan datang ini, Bu, yang seminggu lagi datang itu, dia bulan yang mulia. Tadi disampaikan oleh Pak Kadus. Kenapa bulan Ramadan mulia? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Paham, Ibu? Ada lagi malam yang sangat mulia, malam yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Namanya apa, Ibu? Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar ini kok mulia? Karena dia berhubungan dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, kersane jenengan lebih marah tak contoh ini. Kertas ini loh, Bu. Halo, Ibu.
Ini sama-sama kertasnya ya. Kalau yang satu dicetak untuk bikin koran takadus, yang satu kertas lagi sama kertasnya tapi dibuat Al-Quran, maka kira-kira mulia mana? Mulia Al-Quran. Kalau bikin koran tuh Pak, paling dia kertasnya dibaca, kemudian setelah dibaca bikin bungkus nasi gitu kan, ada yang didudui sebagai alas tempat duduk, betul. Tapi kalau Al-Quran dia dibaca, diciumin tiap hari sama yang membaca. Ini sama kertasnya Pak, tapi yang satu untuk nyetak Al-Quran, yang satu lagi untuk bikin majalah atau bikin koran. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ada lagi kulit sapi, ngetes kulit sapi Ibu, tulang sapi ngetes ya. Tulang sapi itu Bu, dia mulia kalau dijadikan sampul Al-Quran. Gitu oke? Kalau kulit sapi kok digawe rebana nggak mulia Pak. Dicempongi tiap dino, gitu oke? Dipupuri terus tiap dino. Kulit sapi kok beduk 5 waktu Bu, digebukin orang itu. Tapi sama-sama kulit sapi kok dia digunakan untuk sampul Al-Quran, Masya Allah. Bawahnya aja dihormati, betul. Kemudian diciumin setiap hari, naruhnya di rak, di pipet, itu taruh di tempat yang paling tinggi. Sama bahannya, sama-sama kulit sapi. Yang satu untuk rebana, untuk beduk, yang satu untuk sampul Al-Quran. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, pesan saya yang pertama adalah dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Insya Allah akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, "Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia akan memperoleh satu kebaikan." Memperoleh berapa Bu? Satu kebaikan. Kalau ibu baca Yasin, berarti ibu memperoleh berapa kebaikan? 2 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 10. Jadi kalau ibu baca Yasin itu 2 kebaikan dikalikan 10, seolah-olah ibu melakukan kebaikan 20 kali. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Hanya baca Yasin loh Bu. Yasin, ibu seolah-olah melakukan kebaikan sampai 20 kali. Coba dibayangin. Ini Allah berapa pahala. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi saya mengatakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Kalau bapak-bapak membaca Al-Quran alif lam mim, berarti pahala bapak berapa kali? 30 kali Bapak. Ini obral pahala betul. Oleh karena ini jangan disia-siakan. Nah, Imam Syafi'i itu Pak begitu cerdasnya. Beliau pernah menghitung jumlah huruf Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas. Di jumlah, padahal waktu itu belum ada kalkulator ya Bu, belum ada komputer, tapi beliau jumlahnya huruf Al-Quran itu adalah 1.027.000. Jadi 1.027.000. Besok kalau ibu-ibu yang solihah ini di bulan Ramadan kok bisa khatam dari Al-Fatihah sampai Anas, berarti ibu sudah membaca 1.027.000. Di catatan amal malaikat, ibu-ibu seolah-olah melakukan kebaikan 10.270.000 kebaikan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini jangan disia-siakan Pak, luar biasa Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu Bu, ngerti tidak ngerti itu dapat pahala.
Ibu pokoknya hati ini nggak ngerti orang pokok oleh ganjaran. Alhamdulillah. Dulu di daerah pedesaan Bu, ini di luar negeri, itu ada seorang kakek-kakek yang gemar membaca Al-Quran. Cucunya itu ngomong, kakek ini kan nggak tahu artinya baca Al-Quran, ngapain itu mubazir, kata cucunya. Itu percuma, sia-sia saja, wong kakek nggak ngerti artinya kok. Terus kakeknya bilang, Cung, tolong saya ambilkan air di sungai. Dia kan dekat di sungai. Ini cucunya itu solid, kakeknya juga baik. Jadi dia bilang, Cung, tolong saya ambilkan air di sungai. Akhirnya cucunya ngambil ember. Kakeknya bilang, Cung, jangan pakai ember, pakai keranjang tuh yang di dapur tuh. Ya ada keranjang tuh. Disuruh pakai keranjang. Terus ambil air, dia lari ke tempat kakeknya, udah bocor itu karena keranjang kan. Nggak bisa, coba kamu lari yang lebih kenceng lagi. Ambil air di sungai, lari kenceng lagi, nggak bisa lagi. Terus pulang lagi, ambil lagi, lari ke tempat kakeknya, habis terus air itu Pak. Sehingga cucunya bilang, saya nyerah capek, nggak mungkin bisa, ini kan keranjangnya bocor kayak gini. Terus kakeknya bilang, Cung, tadi kamu ketika ngambil keranjang di dapur tuh keranjangnya bersih apa kotor? Oh, kotor banget, wong tadi itu udah lama nih gak kita cuci keranjangnya, kata cucunya. Kakeknya bilang, terus sekarang keranjangnya jadi bersih apa masih kotor? Bersih, iya, bersih sekali sekarang gitu. Nah kakeknya bilang, begitulah Cung, kalau kita itu baca Al-Quran, walaupun tidak tahu artinya, hati kita akan bersih, hati kita akan jernih. Alhamdulillah. Nah ini ibu bapak yang saya muliakan, walaupun nggak ngerti arti. Dan ini salah satu mukjizat Allah itu Bu, Al-Quran itu luar biasa. Bu, Al-Quran itu kan bahasa Arab. Ibu moco Yasinan seminggu ping pinter. Sudah nggih? Semangat Bu. Semangat nggih? Alhamdulillah. Padahal mboten ngerti artine lho Bu. Gitu. Tapi semakin dibaca semakin semangat. Jajal saiki Pak Imam Pak Kadus tumbas novel, beli novel. Novelnya halamannya 300 halaman. Bahasanya bahasa Prancis. Gitu ya, yang Pak Kadus tidak bisa baca bahasa Prancis, kira-kira betah berapa halaman Pak Kadus? Enggak betah kan Bu? Atau bahasa Cina, yang tulisannya kayak gitu itu, atau bahasa Jepang novelnya, halamannya 300 halaman, saya rasa tidak sampai 1 lembar kita betah. Betul apa betul Bu? Nah, kenapa Al-Quran ini kok betah kita bacanya, semakin dibaca kepingin baca lagi, semakin dibaca semakin semangat. Ini karena Al-Quran benar-benar buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita itu baca Al-Quran, ini ibadah yang sangat sempurna. Kalau kita baca Al-Quran, ibu, tangan kita megang Al-Quran, kita sudah punya wudhu, betul. Kemudian mata kita konsentrasi melihat huruf-hurufnya, mulut kita kumat kamit ikut membaca, otak kita konsentrasi. Ini tidak ada ibadah yang kayak gini Pak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa orang yang tidak pernah berdoa, tapi dia sangat sibuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran Bu, saking sibuknya baca Al-Quran sehingga tidak sempat dongo, maka Allah akan kabulkan seluruh doa-doanya yang lebih baik daripada kawan-kawannya yang berdoa terus tapi tidak baca Al-Quran. Nah jadi ibu bapak yang saya muliakan, insya Allah harapan kita adalah dengan membaca Al-Quran, doa-doa kita akan diijabah Allah. Bahkan doa-doa keinginan-keinginan kita yang belum sempat terucapkan kepada Allah, Allah lebih tahu sehingga nanti akan dikabulkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, yang akan dirindukan surga adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Ibu yang saya muliakan,
Kemudian yang kedua, siapa yang akan dirindukan surga? Siapa yang surga itu sangat rindu kepada kelompok manusia itu, yaitu wahafidil lisan, orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Bisa menjaga lisan. Ini zaman dulu ketika saya ngisi pertama kali itu sudah saya sampaikan ya tentang ciri-ciri penduduk surga. Salah satunya adalah wajahnya murah senyum. Terus yang kedua apa, Bu? Paling, Bu. Tolong langsung biar. Kelalen ya. Yang kedua adalah lisanun fasihun, lisan yang fasih. Sama dengan ini, lisan yang fasih, lisan yang bisa terjaga, itu akan dirindukan surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita jaga lisannya, Bu. Jangan sok untuk ngejek ya. Jangan untuk bully. Siapa tahu yang kita bully, yang kita ejek itu lebih baik daripada kita. Kita, Bu, bisa jadi orang yang kita hina itu dia lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Kalau kita kepingin masuk surga dan dirindukan surga, jangan menghina alias jaga lisan kita. Karena banyak ibu orang itu kadang-kadang kalau imannya nggak terjaga, Pak Kadus, semakin pintar tapi dia semakin menyalahkan orang lain. Betul. Makanya ada syair yang menyampaikan, kang apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane kafir dewe dadi kateke yen ati akale yen isih kotor ati akale ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi asa adfata wajiratal alami ya ukhailal judi wal karami ya ukhailal judi wal karami. Duh bolo konco apa, Bu? Riyawah aja syariat lo nggih terus tembe gurine bakal tembe gurine bakal sengsara ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi asa wajiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi lisan kita jaga, jangan ngelek-elek wong liya, enggak zamannya lagi. Gila Bang Ibu, lebih baik koreksi diri kita. Terus kalau ada kesalahannya kita perbaiki, kersane Allah ridho. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
lisan daripada gelendeng. Bu, jangan lupa pengajian kalian gelendeng ya kan Bu? Oke pengajiannya ya. Amin Allahumma. Daripada gelendeng. Kan orang yang tadi lho Bu. Tak domongke api, orang tak domongke ya api. Nek ana ukara ngoten itu Pak Kadus, kalau saya bicarakan baik dan kalau tidak saya bicarakan baik, lebih baik dia nggak usah dibicarakan. Gitu ya, apalagi kalau dibicarakan tidak baik. Betul. Jadi kita itu Ibu Bapak sudah dikasih waktu di dunia ini Bu, modalnya sama loh. Orang yang senang gelendengi tiap hari ngomongin keadaan-keadaan yang tidak baik, itu waktunya sama, modalnya sama, yaitu sama-sama 24 jam. Orang yang hafal Al-Quran waktunya dari malam berapa jam Bu? 24 jam. Orang yang bisa baca Al-Quran 1 juz setiap hari waktunya dari semalam berapa Pak Kadus? 24 jam. Orang yang bisa sholat sunnah duha 3-4 rakaat waktunya dari semalam berapa? 24 jam. Orang yang bisa tahajud sehari semalam, ya malam hari bisa tahajud sampai 8 rakaat waktunya sehari semalam berapa Bu? 24 jam. Orang yang gak ngapa-ngapain sehari semalam itu, ngurusi diri sendiri aja gak bisa, itu sama waktunya 24 jam. Orang yang sholih waktunya sama 24 jam. Orang yang jahat waktunya sama 24 jam. Orang yang bisa ibadahnya kenceng sama 24 jam. Orang yang tidak ngapa-ngapain ibadah gak gelem, nyambut kawin gak gelem, pokoknya HP wes dikeloni Bu, itu waktunya sama 24 jam, padahal nanti hasilnya berbeda. Betul. Makanya jangan sia-siakan itu. Dulu itu di hutan di hutan itu ada kijang Bu, kijang tidur. Ketika kijangnya tidur, sudah lama tidur, kijangnya bangun. Ketika bangun, kaget bukan main karena di sebelahnya kijang itu ada harimau yang sedang tidur, ada singa yang sedang tidur. Kijangnya kaget, ada singa. Ini kalau saya nggak lari kencang, kita akan dimakan singa. Akhirnya kijangnya lari sekencang-kencangnya itu Bapak Ibu. Ketika kijangnya lari sekencang-kencangnya, singanya bangun. Ketika bangun, ada kijang lari. Singanya mikir, ini kalau saya nggak lari kencang, saya nggak kebagian kijang. Jadi singanya ikut lari kencang. Kijangnya mikir, kalau saya tidak lari kencang, kita akan dimakan singa. Kalau singanya mikir, sementara singanya mikir, kalau saya nggak lari kencang, saya nggak kebagian kijang. Nah hari ini Bapak Ibu, kita nggak ngerti apakah kita itu kijang apa singa Pak Kadus. Kalau kita tuh hari ini kijang, kita nggak lari kencang, kita akan diterkam singa. Kalau hari ini kita singa, larinya nggak kencang, nggak akan dapat apa-apa. Ini termasuk bukan hanya masalah pengajian, ini termasuk dalam kehidupan sehari-hari kita Bang. Kalau kita semangat gitu ya, memperbaiki taraf kehidupan kita, kalau kita larinya kencang, insya Allah kita akan memperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau kita santai-santai, males-malesan gitu ya, maka kita hanya akan jadi penonton saja. Betul. Di urusan dunia maupun akhirat Pak, kunci sukses itu banyak banget, tapi saya sebutkan kunci kegagalan. Yang saya sebutkan Bu, ini ingat-ingat satu kunci kegagalan. Apa Pak Amin kunci kegagalannya itu Pak Amin? Kunci kegagalan itu adalah istirahat sebelum lelah. Ini Bapak Bu, istirahat sebelum boleh orang itu cerdas luar biasa, pintar luar biasa, kreatif luar biasa, tapi kalau sering istirahat sebelum lelah, dia tidak akan pernah sukses, baik masalah agama atau masalah dunia. Orang-orang yang sukses itu Bu, dulu Pak Kiai saya, Masya Allah, itu kalau dahar itu cepet Pak ini, cepet banget, dahar itu cepet, dan dia menyarankan ke santri-santrinya kalau makan itu cepet, nanti terus bergerak lagi, entah ngapalin Quran, entah ngaji, entah kerja gitu Pak Kiai saya itu, tapi dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya. Jadi Ibu Bapak yang saya muliakan, dalam rangka minum dulu ya. Dalam rangka
menjaga lisan ini Bu, jangan sia-siakan. Karena waktunya kita sama, modal kita dikasih Allah sama-sama 24 jam. Di dunia itu Bu, ya Allah, kita semuanya kan mau meninggal dunia pengajiannya kemarin ya Bu. Saya mau cerita boleh Bu? Siapa dengarkan Bu? Dulu itu Bu, ada kisah seorang penggembala kambing. Saat menggembala kambing Bapak Ibu, itu didatangi harimau. Karena saking takutnya ada harimau ini Pak Kadus, sang penggembala kambing itu lari sekencang-kencangnya. Pokoknya nggak noleh, pokoknya nggak nengok ke belakang, nggak noleh kanan, nggak noleh kiri, pokoknya dia lari sekencang-kencangnya. Dan harimau itu juga mengejarnya itu. Nah, sehingga ketika sedang lari sekencang-kencangnya tanpa noleh kanan, noleh kiri, noleh ke belakang, si penggembala kambing itu terperosok ke dalam sumur. Ada sumur tua Ibu ya. Di sana dalam cerita itu nggak ada sungai. Nah, jadi ada sumur tua Bu. Tapi alhamdulillahnya itu Ibu, alhamdulillahnya itu di tengah-tengah sumur itu, bukan tengah-tengah tapi agak atasnya ada bambu dua. Pernah ngeliat kayak gitu ya Pak? Ada bambunya, jadi dia tersambut di situ. Alhamdulillah saya nggak kecebur gitu. Pas dia mengucapkan alhamdulillah kayak gitu, dia nengok ke bawah sumur, itu ternyata ada ular yang sangat besar. Di situ tuh, belum dia menggigil. Ini ada ular luar biasa. Kalau saya kecebur, amat lah saya. Sang pengembalanya bingung. Di saat dia kebingungan, pada dingin kembrobios kayak gitu, ternyata apa? Ternyata dia lebih takut lagi karena kayunya itu Bapak sedang digerogoti tikus. Tikusnya itu dua, tikus hitam, tikus putih. Gerogoti kayu itu, gerogoti bambu yang dia injak. Aduh gimana ini? Saya udah ketakutan itu. Terus kok apa namanya? Ibu, ada tikus dua itu tadi ya, ada tikus dua, tikus hitam, tikus putih lagi gerogotin itu Bu. Sang takutnya Masya Allah luar biasa. Dia nengok ke atas, jejer lah Bu, hatinya tuh jantungnya hampir copot gitu, karena harimaunya udah nongol kayak gini. Harimaunya nongol, di sana ada ular yang luar biasa besar hitam, kemudian kayunya sedang digerogoti tikus. Takut luar biasa Pak Imam. Bapak-bapak, di sela-sela takutnya itu tiba-tiba ada lebah yang lewat, dia meneteskan madu di tangannya. Hanya beberapa tetes aja, 3 tetesan atau 4 tetesan. Akhirnya dia dijilatin di tangannya, menjilatin madu itu. Saking asiknya jilatin madu itu Ibu, dia lupa dengan ular yang di situ. Dia lupa dengan tikus, 2 tikus hitam putih yang sedang menggerogoti kayunya. Dia lupa dengan harimau yang sudah ada di atasnya. Hanya dengan 4 tetes madu saja. Itu jadi menolong semua. Iya Ibu. Serius. Nah kemudian Ibu, apa artinya ini Pak Habib? Sebenarnya harimau itu Bapak Kadus, harimau itu adalah malaikat maut. Dia ngintip kita terus Bu, 1 hari itu 70 kali nengok kita itu. Nih Bu Sutarmin, tengok, oh masih hidup, memang belum saja Bu. Gitu malaikat maut itu. Malaikat maut itu Pak ngintip terus ke kita, ngejar kita terus. Kemudian yang ular itu Ibu, ular yang tadi itu adalah kuburan kita. Kuburan kita di depan itu Bu, kalau saat tadi kan di bawah ya, itu adalah kuburan kita. Kemudian 2 tikus itu yang hitam, yang putih itu adalah hari-hari kita. Kita tuh digrogotin oleh hari kita. Siang itu tikus putih ibaratnya, malam itu tikus hitam, grogotin kita Pak. Dulu 3 bulan yang lalu kita pengajian di musola sana. Kemudian sebulan yang lalu kita di sebelah sana itu ya Bu, pasar ya. Sekarang di sini nggak kerasa, betul. Sudah 3 bulan 3 selatanan kita digerogoti oleh tikus itu. Tikus hitam, tikus putih gerogoti kita.
Tapi gara-gara ada madu yang 4 tetes itu Bu, ada TV, ada sinetron gitu ya, ada karetan, ada sawitan, itu yang bikin lupa kita kepada semuanya itu Bu. Makanya jangan hanya demi madu yang sedikit terus kita lupa kepada kubur kita yang ada ularnya, kepada hari-hari kita, kemudian lupa kepada malaikat maut kita. Paham Ibu? Nah ini Ibu Bapak yang saya muliakan, karena sangat sayang sekali kalau lisan kita tidak terjaga, kemudian ngobrolin yang tidak perlu, mendingan untuk zikir, mendingan untuk baca Al-Quran yang tadi saya sampaikan itu. Setuju Ibu? Kan baca Al-Quran bisa Bu, nggak harus baca, nggak harus megang. Kalau itu sudah hafal, amin. Saya kan sibuk banget, ya sudah sambil naik motor itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh apa boleh? Boleh itu. Jangan sampai cerita saya dulu saya itu pernah Ibu ke Jambi bawa mobil Xenia, isinya 7 orang. Nah setiap sholat itu ya, karena acaranya kita lama, setiap sholat itu mereka berebut untuk jadi makmum Pak Imam. Bukan berebut jadi imam, berebut jadi makmum, karena mereka takut baca itu. Kemudian waktu sholat maghrib, saya paksa hari ini, saat sholat ini harus ada di antara kalian yang baca, yang jadi imam. Akhirnya terpaksa kawan saya maju tampil. Sudah besar, sudah tua, dia baca. Setelah baca Al-Fatihah, yang surat yang dibaca adalah surat Al-Kautsar. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kelawan diulang lagi, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Oh susah Bu, sampai 4 kali. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Akhirnya kalau saya di belakang itu bilang gini, innalillah mas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya Al-Kautsar itu, karena jarang dibaca. Betul. Nah makanya Ibu sambil rengeng-rengeng, sambil nyambel, sambil masak, Masya Allah itu pas Ramadan, kalau yang ngertinya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Al-Quran itu berkahi loh Bu. Saya punya kisah. Ada orang anaknya 7 atau 8 itu diambil dari nama-nama Al-Quran semuanya. Ini luar biasa, ada hikmahnya. Ada anak yang pertama lahir laki-laki Bu, dia ngambil dari Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya anaknya dikasih nama Ubaidillah, anak pertama. Lahir anak yang kedua Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dikasih nama Abdullah. Lahir anak ketiga kembar, laki-laki semua. Kemudian dikasih nama Abdurrahman Abdurrahim dari ayat Ar-Rahmanir-Rahim. Anak yang kelima karena tadi kembar itu laki-laki lagi, dia dinamakan Abdul Malik. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Yang kelima. Yang keenam lahir perempuan. Mikir nih, sekarang anak kita perempuan, apa namanya ya? Terus kemauan mas, ayatnya lah, ayatnya gimana? Maliki yaumiddin, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Akhirnya dikasih nama Mustaqina. Itu anak keberapa Bu? Keenam kan? Keenam. Yang ketujuh laki-laki lagi, akhirnya dikasih nama Ihdinas Siratal Mustaqim, namanya Mustaqim. Lahir yang ke-8 kebingungan. Di arek dhewe iki saiki 8 lanang pula. Iki nek Al-Fatihah entek gitu ya. Mosok jenenge Waladhdallin ya sudah gitu. Baik teko ya nek wis kangelan ya di jenenge Amin wae gitu. Akhirnya dijenengi Amin kanannya tuh yang ke-8 Pak.
Nah itu ada hikmahnya Bu. Suatu hari pas anaknya itu main-main manjat pohon jambu, sudah saatnya makan siang gitu toh, mereka nggak turun-turun, mau nyebut Ubaidillah, Abdullah, Abdul Malik, kesuwen, akhirnya dijamak saja Al-Fatihah. Ini luar biasa. Hikmah dari Al-Quran itu pokoknya berkahi. Jenengan yang kepengen sukses, kepengen mulia, kepengen hidupnya perlu berkah, dekatlah dengan Al-Quran. Ibu bapak yang saya muliakan, yang ketiga ya, yang ketiga ibu, dan yang pertama aku maaf saya ulangi lagi. Ini saya kok batuk terus ya. Pertama, Khalil Quran, saya ulang-ulang biar ingat. Membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah wahafidil lisan. Yang ketiga adalah gemar memberi makan orang yang lapar. Wa mut'imil ji'an, yang dirindukan surga adalah orang-orang yang senang memberikan makan kepada orang lain. Artinya lomo, betul Ibu? Lomo. Termasuk tidak hanya makanan sih sebenarnya, termasuk Masya Allah masjidnya belum jadi loh Bu, Ramadan pula. Terus piye ngene iki Bu, namanya masjid apa Bu? Oh, apa Bu? Ukhuwatul Ummah. Oh, persatuan umat ya. Masya Allah. Ada satu rumus Pak, ada satu rumus yang kita berdadi Bu. Jenengan itu nek masjidnya kepengin dan dadi ini masjidnya besar banget, ini ukurannya luar biasa. Ini belum terasnya nih kan. Nah, kalau kepengin cepat selesai, jenengan puasa sing biasanya jajan-jajan tambahan setiap Jumat poso. Misalnya jenengan seminggunya tuh mesti jajan bakso, mesti jajan mie ayam. Jadi jenengan bengi malam Jumat tuh niat nawaitu shauma ghadin an baksoi lillahi ta'ala. Sehingga itu bakso masuk kaleng. Pas dina Jumat meneh nawaitu shauma ghadin an mie ayami lillahi ta'ala. Aku seneng banget, seneng mie ayam Pak Amin, seneng lontong ya lontong mau. Nawaitu shauma ghadin an lontongi lillahi ta'ala, nggo bangun masjid. Nun sewu niki Pak Kadus Bapak-bapak sing ngrokok anu praise seminggu sekali. Kalau anak pikir lagi ribut. Pak Imam rokoknya napa gudang garamnya? Samsu. Asal. Jadi Pak Imam kalau pas malam Jumat niat Pak Imam nawaitu sama hotel an samsui gitu ya. Lillahi ta'ala ke masjid yang gudang garam nawaitu sama hotel an gudang garami lillahi ta'ala, cepet rampung insyaallah. Lu masjid saya ini orang anu dipakai batin kita Bu, masjid korapi jenenge lah yang mutu wala ya orang mutu terora gaya kan api-api Bu. Mudah-mudahan cepat jadi, amin Allahumma amin Allahumma. Ibu, sebelumnya saya bahas tentang memberi makan, itu saya bacakan satu hadis begini Bu. Nikmatani mahbunun ya Allah, nikmatani mahbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia Bu, yang sering manusia itu tertipu. Nikmat apa itu Pak Amin? Satu as-sihah, dua al-farah. Nikmat sehat dan nikmat sempat, nikmat waktu luang. Ini alhamdulillah rabbil alamin, ibu-ibu, bapak-bapak ini dikasih nikmat oleh Allah sehat, bisa waktu luang sehingga masuk ke pengajian ini. Alhamdulillah. Ini tanda syukur yang luar biasa. Ini Allah seneng banget ini kayak gini ini. Sudah dikasih sehat, dikasih waktu luang, terus untuk berangkat ngaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sehat ini nikmat yang luar biasa. Setelah nikmat iman, setelah nikmat Islam, maka nikmat termahalnya adalah sehat Ibu. Senajan duit-duit oke punya orang sehat kami langgir apa Ibu?
jenengan duwe oke tuku TV-ne anyar gedine 70 ane matane dereken ora nonton to Bu. Nggih napa nggih? Ibu-ibu itu duitnya oke arek bodoh tuku kursi empuk regane larang ane bokong ibu dulu ora terjaga. Nggih napa nggih Bu? Makanya sehat itu harus disyukuri Bu. Ibu, dengan uang kita bisa membeli makanan-makanan yang enak, betul. Tapi enaknya makan itu tidak bisa dibeli dengan uang itu. Ini bapak-bapak paham ya? Dengan uang Bapak, kita bisa membeli makanan-makanan yang enak. Tapi enaknya makan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Jenengan nggak ada uang terus beli es krim itu enak toh? Tapi ini jenengan kayak orang untung, bukan enak Bu. Jenengan itu punya perkebunan tebu berhektar-hektar, aneh bulannya kayak 500 rawani mangan, rawani ngombe, gitu apa gitu? Muka niki niku Pak, wonge bagah dhuwur, kadang karo ping mlinjo wedi. Kalau pernah tuh tengah tenan tuh tengah lima ngobrol tak didahar pingnya menyerah saya asal murah Gak dengan melinjo takut, dengan daun ubi takut. Nih ibu yang sehat-sehat semuanya nih, alhamdulillah. Ada awal ini punya sehat, masya Allah. Paribatan kok madang karo sawi pahit, karo sambal korek, terus karo greh layur, ibu bisa ngedake seborong piring gitu kok gitu. Ibu yang sehat Bu. Tapi ini jenengan boten sehat ibu, misalnya jenengan gitu, gak ada ibu kayak gerak, terus anak yang pertama teko bawa opor ayam Bu, niki jenengan kok gerak, kalau betaki opor ayam, ibu yang bilang apa? Opor ayam raina, pahit, seperti itu gitu, anak kayak gemah. Terus mantu nih gawa Bu, atau kayak ikan bakar Bu, mau didahar, ikan bakar jelek, seperti itu Bu. Soalnya apa Bu? Kayak boten sehat. Awake dhewe niku pun ngerti nek enak makan yang enak itu ketika kita sehat. Pun ngerti sama dereng Bu. Ning ya ana Bu sing aneh-aneh niku Bu. Ana anak ngekeki wong tuwa, munjung wong tuwa, jajake wong tuwa, ngenteni wong tuwane lara. Ana mboten? Aten mboten. Kata nggih, ngomong ketularan saking mriki kok. Mesti ana kene. Lah antate awake dhewe pun ngerti lho Pak, sudah tahu Pak Kadus, enaknya makan itu ketika sehat. Giliran wong tuane lara gek cilik, gek munjung gawa buah, padune tangan dhewe ya Bu. Ayo nggawa anake semangat. Sing ngentreke putune iki lho nggih. Nah oleh karenanya ciri-ciri atau orang yang dirindukan surga itu yang aweh mangan wong luwe, mumpung tiang sepuh kula jenengan masih sehat, mumpung orang-orang tua kita sedang sehat, yuk ditawari Pak Mak, Pak ajeng kahar nopo, seneng nopo kula sumbaske ngoten Gus. Setuju Ibu? Setuju Ibu? Ibu Bapak yang saya muliakan, sudah hampir jam 4. Langsung mau ke Ramadan ya. Bismillah. Yang keempat adalah Ramadan Ibu. Ini memang kita itu hanya harusnya banyak ibadah kepada Allah, karena rancangan kita dengan rancangan Allah itu beda. Ini apa Ibu? Saya sudah tahu 2 kali saya ketipu. Ketika saya kesini saya jumatannya di Simpang Nia, akhirnya ketipu. Ternyata itu jauh. Saya menyerempeng ikut tadi kan. Rencananya jam 9 itu dari rumah jam 9 Ibu sampai ke sini jumatan di BPJ andilalah kok memang bertawa mboten ngersake kon cepet kaya kesasar barang nggih kebablasan mau Pak Imam ngendika semeruk asune pirsa mobil keloku kenceng mriku. Masalah sampai ke PTLAJ yang ada rumah-rumah itu, dan sudah saya foto tuh Ustaz Lukman, tak foto, tak kirim HP jenengan yang rumah-rumah komplek apa itu namanya? Ya perumahan itu, tapi dilalasinya yang buat nonton dulu.
sinyal ya orang-orang itu belum centang itu. Masya Allah. Inilah makanya kita tuh nggak punya kekuasaan, kita tuh nggak punya kekuatan apa-apa kecuali memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ibu, yang keempat adalah wasoimi fi sahri Ramadan. Orang-orang yang dirindukan surga itu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ibu, kita harus senang. Seminggu lagi mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Surga itu, di surga itu ada babul jannah. Pintu surga namanya Ar-Rayyan. Pintu surga Ar-Rayyan itu khusus untuk lewat orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Siapapun orangnya, jika dia kok nggak puasa di bulan Ramadan, dia tidak boleh lewat masuk surga melalui pintu Rayyan. Dijaga ketat. Misal Pak Malaikat takon, Mas, sama narindi gitu, puasa masuk surga Pak Malaikat. Loh, memangnya kamu itu siapa? Dulu saya ketika di Indonesia, dulu saya jadi menteri. Kosong Ramadan enggak? Boten. Misalnya itu nih, wahai malaikat ini akhirat, wahai menteri ini akhirat, nggak perlu menteri-menterian, nggak perlu pangkat derajat. Pokoknya siapapun yang datang ke sini tidak puasa Ramadan tidak boleh lewat. Termasuk kamu wahai menteri, walaupun kamu menteri 3 periode misalnya gitu ya. Terus kemudian kok nggak puasa mau lewat sini nggak boleh. Menteri ditolak. Datang lagi jenderal, Pak Malaikat, kenapa saya dicegah saya masuk surga? Loh, kamu siapa? Saya jenderal Pak Malaikat. Jenderal, saya itu jenderal, bintangnya 5. Oh, luar biasa. Jenderal, ini akhirat, nggak jenderal-jenderalan. Walaupun kamu itu jenderal dulu ketika di dunia, tapi saat bulan Ramadan kamu nggak puasa di bulan Ramadan, minggir, kamu nggak boleh masuk ke surga melalui pintu Rayyan ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenderal bu, nggak puasa di bulan Ramadan ditolak. Jenderal ditolak, apalagi hansip. Baru tadi hansip nggak boleh puasa ibu, nggak akan diizinkan. Dan puasa itu ibu, puasa itu yang paling penting tujuannya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu bu, latihan apa itu ya? Latihan ngeker itu bahasa Indonesia apa ya? Menahan ya? Mencegah. Latihan menahan, mencegah hawa nafsu. Bu, ibu, cendol itu halal atau haram bu? Es cendol itu halal atau haram? Halal ya, halal. Tapi ketika di bulan puasa bu, jam 3 sore ada cendol gitu ya, itu ibu pasti akan ngomong begini, cendol sebenarnya kalau itu halal, aku dia seneng banget sama sampean, tapi ini kok ke jam 3, engkau tak tunggu setelah sholat maghrib. Yang halal bisa nahan. Ini Pak Kadus, ada lagi jam 4:04 bakwan datang. Ya Allah, wahai bakwan, tahukah kau bahwa idolaku itu adalah engkau? Gitu ya. Ada bakwan saat puasa jam 4:04, luar biasa senengnya. Wahai bakwan, cuman sayang banget ini sedang puasa, tunggu nanti setelah sholat maghrib. Ada jam 5:04 ada soto. Ya Allah, soto datang. Sebenarnya kalau saya lihat soto itu bu, tangan ini tidak kuasa untuk mengambil, untuk diemplok, untuk dimakan gitu ya sebenarnya ya. Tapi sayang ini baru jam 5:04, tunggu nanti setelah sholat maghrib. Bapak-bapak misalnya jam 2 siang lihat istri, mungkin ngomong juga, istri kamu sebenarnya ya halal kan gitu ya. Kita sudah akad nikah serius, sah, disaksikan oleh tetangga-tetangga, tapi saya sekarang sedang puasa. Nanti saja setelah sholat kok maghrib sholat raweh gitu, jenengan kejar
Raweh rada longgar ngono lho, Bu. Maghrib bae. Maghrib sedelok meneh Isa, raweh, tapi iku halal. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu bapak yang saya muliakan, masih banyak akan saya sampaikan, cuman karena waktu kok sudah sore. Yang penting kita banyak doa. Mohon tolong Bu, sebelum Ramadan kirim doa ya sama orang-orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita ya. Jangan lupakan itu. Sebelum puasa banyak-banyak doa, baik doa untuk kita maupun doa untuk orang-orang yang kita cintai yang sudah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya muliakan, demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.